Ayu sendiri istri saya itu berkali-kali ngomong mau masuk Islam lagi. Masuk Islam istriku, silakan. Saya nggak peduli. Bawa harta kekayaanmu. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau istrinya itu berkali-kali ngomong mau masuk Islam. Dan di sini juga Saifuddin Ibrahim mengatakan Sarah Ayu ini murtad modal BH bolong. Ada sesuatu murtadnya Sarah Ayu ini. Karena Sarah Ayu sendiri mengatakan dia murtad diajak oleh Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ada yang memberitakan Injil dengan keperluannya sendiri, ada yang memberitakan Injil benar-benar tulus dan murni. Dan kita akan melihat bagaimana hidup hanya sementara, nggak lama. Karena Ayu sendiri istri saya itu berkali-kali ngomong mau masuk Islam lagi. Masuk Islam istriku, silakan. Saya nggak peduli. Bawa harta kekayaanmu. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. Bawa hartamu, bawa anakmu. Saya nggak perlu itu semuanya. Tapi jangan mengganggu saya di dalam memberitakan Injil, di dalam menyampaikan kebenaran. Saya tidak peduli. Ketika lagi banyaknya donasi, Saifuddin Ibrahim ini tidak membutuhkan istrinya, tidak membutuhkan anaknya. Si Udin sendiri mengatakan, bawa semua kekayaan itu, bawa semua anakmu itu, saya tidak membutuhkan itu. Ini kata si Udin ketika lagi jaya-jayanya, ketika lagi banyaknya donasi. Tapi kemarin si Udin Bongak ini sudah mencari istrinya, sudah mencari anaknya. Bahkan dia mengatakan Golda, Abi sudah tidak bisa makan nasi lagi. Karena Saifuddin Ibrahim sendiri itu terkena gula basah. Makanya dia ini tidak bisa lagi makan nasi. Ketika lagi sehat membuang anak. Tapi ketika lagi sakit itu mencari anak. Itulah bodohnya Saifuddin Ibrahim sendiri. Dan si Udin Bongak Duda Tua juga mengatakan kalau Sarah Ayu ini murtad hanya modal BH bolong, berarti murtadnya Sarah Ayu ini bukan karena keyakinannya terhadap Injil, tapi karena kemiskinannya. BH bolong berarti BH yang sudah tidak layak untuk dipakai, tapi masih dipakai oleh si Sarah Ayu ini. Saifuddin Ibrahim ini membongkar semua cerita tentang si Sarah Ayu ini setelah si Sarah Ayu ini ketahuan selingkuh bersama Febri anak MKC. Tapi kalau si Udin menyadari kenapa si Sarah Ayu ini selingkuh, ya si Udin ini sebenarnya hanya bisa pasrah aja. Karena Sarah Ayu sendiri mengatakan, saya yang banting tulang untuk mencari nafkah. Tapi si Udin kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki mengharapkan donasi. Bahkan si Sarah Ayu sendiri sudah mengatakan kepada si Udin ini, jangan lagi mencaci maki agama Islam. Tapi si Udin ini lebih mementingkan apa kata penontonnya. Penontonnya mengatakan Abi hebat, Abi luar biasa, Abi ustadz besar, ulama besar. Itu membuat Udin ini aduh terbang setinggi langit lah. Sehingga dia ini membuang anak dan istrinya. Kita lanjutkan. Sama seperti KC yang saya bela itu. Anaknya pengkhianat. Pengkhianat saya. Febri Mansur itu anak kutukan di dalam kehidupan KC. Ya jelas setelah si Udin ini sangat marah kepada Febri. Kalau bersaing pun si Udin tetap kalah. Makanya si Udin ini mengatakan kalau Febri ini anak kutukan di dalam keluarga KC. Jadi kalau dari segi fisik ya jauh menang si Febri karena usia Febri lebih muda. Febri seorang pengacara tampan. Kalau gandengan pun sama si Sarah Ayu, orang berpikirnya ini suami istri. Tapi kalau gandengan bersama Odin, orang berpikirnya Sarah Ayu ini cucu dari Saifuddin Ibrahim sendiri. Sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa menyalahkan Sarah Ayu. Kenapa? Karena kan masalahnya dari Udin semua. Cuman Udin ini tidak mau introspeksi diri dulu. Seharusnya begitu si Sarah Ayu ini kabur atau ada tanda-tanda perselingkuhan si Sarah Ayu, kita introspeksi diri dulu. Jangan tanyakan kepada istri kita tentang perselingkuhannya. Introspeksi diri dulu. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya perbuat selama ini? Salah apa yang sudah saya perbuat? Kita tanyakan kepada istri kita. Kita minta maaf. Apa susahnya minta maaf?
pasti istri kita pun langsung senang melihat kita ketika kita itu berubah. Tapi terkadang kita itu selalu benar. Kita itu selalu merasa hebat, kita tidak punya salah. Emosi kita itu lebih tinggi. Kalau seperti itu di dalam kehidupan ini ke depannya, semua permasalahan itu tidak akan pernah terselesaikan. Jadi kalau ada tanda-tandanya istri kita berubah atau suami berubah, coba introspeksi diri dulu. Jangan merasa selalu benar, tapi ternyata kita itu salah. Kita lanjutkan. Jahat, sudrun itu. Kawinnya aja kawin Islam dia. Makanya kalau saya adakan ibadah di Ciamis dulu, suami istri itu si Febri Mansur dengan istrinya datang terlambat. Sementara yang membantu semua orang Kristen. Pelan-pelan semuanya akan terungkap apa alasan mereka ini berpindah dari agama Islam ke agama Kristen. Kalau Saifuddin Ibrahim sendiri ya jelas sudah terungkap. Karena Saifuddin Ibrahim ini kan selalu mencaci maki agama Islam, selalu menghina agama Islam. Tapi ketiga anaknya jadi ustadz. Bahkan ketiga anaknya ini sudah memiliki usaha. Tapi kalau kita perhatikan dari Saifuddin Ibrahim sendiri sampai sekarang ini masih mencaci maki agama Islam. Kalau dia tidak mencaci maki agama Islam, dia tidak mendapatkan donasi. Kalau dia tidak bisa mendapatkan donasi, ya tentu Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa makan. Secara dengan Febri di sini ayahnya selalu mencaci maki agama Islam. Tapi si Febri nikahnya secara agama Islam. Ya, dia tidak mengikuti jejak ayahnya karena dia sadar kalau ayahnya ini sesat, orang tua dia sesat. Tapi meskipun orang tua dia sesat, ini tetaplah orang tuanya. Tidak diizinkan kita itu membenci orang tua kita yang sudah murtad. Karena itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Meskipun orang tua kita sudah murtad, wajib kita menjenguk orang tua kita. Wajib kita berbuat baik kepada orang tua. Kayak manapun ini tetaplah orang tua kita. Sejahat-jahatnya orang tua kita itu tetaplah bapak kita. Itu yang memproses kita sehingga kita itu jadi manusia. Makanya di dalam Islam itu, siapapun orang tuamu, kayak manapun orang tuamu, itu tetaplah orang tuamu. Jadi kita itu wajib berbuat baik kepada orang tua. Orang tua yang sudah murtad bagaimana? Dia menjalankan agamanya, kita menjalankan agamanya, agama kita. Agama itu tidak boleh dicampur adukkan. Yang murtad ini 99% urusannya antara kemaluan dan perut. Apakah ada orang murtad karena Bible atau Injil? Saya belum pernah mendengar orang murtad itu karena dia itu menemukan kebenaran di dalam Bible atau Injil. Mereka seharusnya murtad itu karena kitab sucinya, bukan karena perut dan kemaluan. Tapi kan itu yang dialami oleh orang murtad. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.